Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan kita. Firman Tuhan adalah jaminan untuk kita melangkah untuk dalam hari-hari seperti ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu akan sapa saudara-saudara saya yang ada di Denpasar, saudara saya yang ada di Pasuruan, yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Magetan, Sragen, halo Kota Sragen, yang ada di Karanganyar, yang ada di Solo, Kartosuro, Klaten, saudara yang ada di Boyolali, Naik, yang ada di Ungaran, Semarang, yang ada di Jogja, Magelang, yang ada di Indramayu, yang ada di Kudus, yang ada di Bandung, Bogor, Jakarta, bahkan yang ada di Lampung, yang ada di ujung barat sana Medan, yang ada di Samarinda, ujung Pandang, Sulawesi, bahkan yang ada di luar. Saudara-saudaraku, kita melihat kondisi saat ini banyak membuat orang takut, membuat orang cemas, banyak orang kadang kehilangan arah di dalam kehidupan mereka. Namun pada saat pagi hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, ada moto dunia yang mengatakan ada damai, tak ada badai. Ada badai, tidak ada damai. Saudara, jika damai berarti tidak ada masalah. Kalau ada masalah berarti tidak damai. Apakah benar demikian, saudara? Daud di dalam mazmurnya dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, damai itu penting. Dalam kondisi saat ini banyak orang mencari damai. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita bisa memperoleh damai sedangkan kondisi seperti ini? Oleh sebab itu mari kita belajar, kita bersama-sama membuka di dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya bacakan ayat yang ke-35. Bagaimana kita bisa memperoleh damai? Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Pada waktu itu hari sudah petang. Dalam terjemahan lain mengatakan pada waktu itu hari sudah malam. Di waktu petang, di waktu malam, waktunya orang beristirahat, waktunya orang melepaskan segala kelelahan. Namun Tuhan Yesus waktu itu mengajak para murid pergi ke seberang. Sementara saudara kita melihat sebelum mereka diajak oleh Tuhan Yesus pergi ke seberang, para murid itu menyaksikan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, di mana di sana mujizat-mujizat besar itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat besar dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara memuji-muji Tuhan, bahkan orang yang sakit kusta disembuhkan, orang yang kelaparan. Tuhan Yesus sanggup menjamu 5.000 orang lebih hanya dengan 2 roti dan 5.000 ikan. Namun saudara, dalam kondisi yang sangat capek, Tuhan Yesus membawa mereka pergi ke seberang. Jadi saudara, bagaimana kita bisa memperoleh damai? Yang pertama, tinggalkan dosa kefasikan. Saudara, dalam Amsal 28 ayat 1 di sana dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Fasik itu artinya tidak percaya Tuhan. Fasik tidak percaya Tuhan. Mungkin saudara atau kita, saudara, ukuran kita mengenal Tuhan bukan seberapa lama kita mengiring Tuhan. Mungkin kita aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan bergereja, bahkan seminggu lebih dari 7 kali kita beribadah, kita mengikuti persekutuan. Namun saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita tanggalkan dosa kefasikan. Kita aktif dalam pelayanan, namun ketika kita menghadapi permasalahan
permasalahan, kita lupa bahwa kita lupa akan Tuhan. Kita mulai tidak mempercayai Tuhan. Kita mulai percaya dengan yang lain. Namun saudara, saat ini mari saya ingatkan, jangan takut. Dimanapun, apapun kondisi kita saat ini, kita tetap mempercayai Tuhan. Jangan percaya yang lain. Yang kedua, miliki kesadaran yang kuat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ayat yang ke-41 kita akan baca. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, mari kita miliki kesadaran yang kuat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Para murid Tuhan Yesus, ketika mereka mengiring Tuhan Yesus, banyak tanda-tanda mujizat mereka saksikan. Namun begitu mereka diajak Tuhan Yesus menyeberang danau, tiba-tiba perahu mereka diterpa oleh badai yang begitu dahsyat. Air gelombang tinggi masuk ke dalam perahu mereka. Mereka menjerit, mereka ketakutan, mereka kebingungan. Mereka membuang segala sesuatu yang ada di perahu itu. Bahkan air danau itu pun mulai masuk. Bahkan mungkin mau hampir tenggelam perahu itu. Air itu mereka keluarkan. Mereka keluarkan semua, mereka buang. Mereka ketakutan. Yang ada di dalam pikiran mereka, mati, mati, dan mati. Yang ada di dalam pikiran mereka tenggelam, tenggelam, dan tenggelam. Yang ada di dalam pikiran mereka binasa. Kita binasa, kita binasa. Tidak ada lagi harapan di dalam pikiran mereka. Mereka sangat takut. Saudara, ketika mereka menghadapi badai itu, mereka mulai kehilangan kesadaran bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Mari saudara, apapun badai itu menimpa dalam kehidupan kita, jangan sampai kita kehilangan kesadaran bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Saudara, mari terus kita miliki kesadaran itu. Yang ketiga, tanggalkan pikiran negatif tentang Tuhan. Markus pasal 4 ayat 38. Saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, di dalam perjalanannya Tuhan Yesus tidur. Bukankah kadang-kala kita merasakan seperti itu? Ketika Tuhan Yesus mengajak kita berjalan menuju ke seberang, melangkah, dan melangkah terus. Namun di tengah perjalanan kita, di tengah-tengah kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi, seolah-olah Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus tidak peduli dengan keberadaan kita. Tuhan Yesus tidak peduli dengan usaha kita. Tuhan Yesus tidak peduli dengan pekerjaan yang kita hadapi. Tuhan Yesus tidak peduli dengan masa depan anak-anak kita. Tidak peduli dengan keberadaan keluarga kita. Seolah-olah kita tidur. Jangan sampai kita seperti para murid itu. Tuhan, mengapa engkau tidak peduli? Saudara, perlu kita garis bawahi. Walaupun Tuhan Yesus tidur, namun sesungguhnya Tuhan Yesus tahu kondisi murid pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu persis, bahkan Tuhan Yesus tahu persis seberapa besar badai yang menerpa perahu murid-murid itu. Walaupun mungkin saat ini saudara merasakan seolah-olah Tuhan Yesus tidur, sesungguhnya perlu kita catat, Tuhan Yesus tahu persis sebesar apa badai menerpa kehidupan kita, sebesar apa masalah itu menimpa kehidupan kita, menimpa pekerjaan kita, menimpa usaha kita. Tuhan tahu. Jangan, mari kita tinggalkan pikiran yang negatif tentang Tuhan. Terus kita yakini bahwa Tuhan Yesus selalu peduli. Jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau Tuhan mungkin belum menjawab doa-doa kita. Yang keempat, jangan biarkan hidup ini dicekam ketakutan.
Atau dengan kata lain, jangan biarkan hidup ini dikendalikan oleh masalah yang kita hadapi saat ini. Jangan biarkan. Markus pasal 4, 39, 40 saya bacakan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada saudara, mengapa kamu begitu takut? Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, mengapa kamu tidak percaya? Mulai hari ini mari kita tinggalkan dosa fasik itu. Jangan lagi kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai ketakutan itu mengikis, melenyapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan biarkan saudara. Mari saudara, jangan takut. Kita terus percaya kepada Tuhan. Saudara, ada moto yang sering kali disampaikan oleh suami saya. Ketika kita sharing-sharing dengan permasalahan, dengan pelayanan yang kita hadapi, dia katakan, surga saja diberikan. Apalagi hanya persoalan kecil. Surga saja diberikan, apalagi masalah kita. Saudara percaya masalah saudara ditolong oleh Tuhan dengan masalah yang saudara hadapi saat ini. Surga saja diberikan Tuhan kepada saya dan saudara, apalagi permasalahan yang kita hadapi. Saya jamin Tuhan pasti menolong kita. Amin saudara. Amin. Saudara meyakini Tuhan pasti menolong kita. Sebab itu jangan takut. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan yang begitu mencekam. Yang kelima atau yang terakhir, dalam badai justru kesempatan bagi saya dan saudara untuk mengenal siapa Tuhan. Dalam badai justru itu merupakan kesempatan untuk kita mengenal kuasa Tuhan. Saudara, kalau seandainya para murid itu dalam naik perahu, mereka dibawa oleh angin yang sepoi-sepoi, semuanya berjalan lancar, saudara, mereka tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan. Walaupun hari-hari kemarin mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi di sini ayat yang ke-41 sana dikatakan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Rupanya setelah mereka menghadapi badai yang begitu besar yang ingin menenggelamkan perahu mereka, justru kesempatan itulah mereka bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus itu yang sesungguhnya. Dialah Tuhan Yesus yang berkuasa atas badai. Tuhan Yesus berkuasa atas badai yang saat ini saudara ada. Justru di dalam badai itu adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk mengenal Tuhan. Kadangkala Tuhan membawa kehidupan kita, membawa pekerjaan kita ambruk di tengah-tengah di tempat yang paling rendah, sangat rendah sekali. Namun justru di tempat seperti itulah kita melihat siapa Tuhan, kita melihat akan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam badai justru kesempatan untuk kita mengenal Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Itulah kata Ayub. Ayub pernah melewati badai yang begitu luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudaraku, pengalaman yang dihadapi oleh Ayub membukakan mata rohaninya. Demikian juga pengalaman kita saat ini. Saya tidak tahu badai apa yang saat ini sedang ada di depan saudara. Mari kita tembus badai itu bersama Tuhan. Karena justru di balik badai itu, karena justru dalam badai itu kita mengenal siapa Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan. Justru di dalam badai itu kita menarik kuasa Tuhan. Kita menarik kuasa Tuhan dengan doa-doa kita. Kita menarik kuasa Tuhan dalam pergumulan kita. Kita menarik kuasa Tuhan dengan iman yang terus memandang kepada Tuhan. Saudara, marilah saudara-saudaraku dalam kondisi seperti ini,
kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Walaupun kondisi seperti ini saudara, mari kita tetap merasakan badai itu. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, di tengah-tengah kondisi yang tidak kita harapkan. Bagaimana kita bisa memperoleh badai? Bagaimana kita bisa memperoleh damai di tengah-tengah badai kehidupan saat ini? Yang pertama, mari kita tinggalkan dosa, kefasikan. Jangan lagi kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi percayakan Tuhan. Bahkan mari kita mempercayakan seluruh persoalan kita. Kita mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, miliki kesadaran yang kuat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Tanggalkan pikiran negatif tentang Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu peduli apapun kondisi kita. Kapanpun waktunya, Tuhan selalu peduli. Yang keempat, jangan biarkan hidup ini dicekam oleh ketakutan. Jangan biarkan hidup ini dikendalikan oleh badai itu. Tetapi saudara, mari kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Kesulitan sesulit apapun, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Yang terakhir, dalam badai justru kesempatan bagi saya dan saudara untuk mengenal siapa Tuhan. Justru dalam badai kesempatan bagi saya dan saudara untuk menarik kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terakhir, ternyata moto dunia itu salah. Ada damai, tidak ada badai. Tidak ada badai, ada damai. Ternyata itu salah besar, keliru besar. Justru, saudara, damai itu terjadi dalam kehidupan kita bukan oleh karena besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tetapi sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita percaya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua betapa pentingnya Tuhan kami terus mempercayai Engkau. Terus kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Badai sebesar apapun yang menimpa dalam kehidupan kami Tuhan, terus ajar kami Tuhan untuk memandang Engkau. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu mempedulikan kami Tuhan. Dan Tuhan, jangan biarkan kami dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh setiap permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan. Mungkin kadang-kala kami kecewa dengan Engkau, seolah-olah kami merasakan Engkau tidak peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu saat ini Tuhan bekerja atas kami semua yang mengikuti streaming ibadah pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku, shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.